Shalom, perkenalkan nama saya Isya Marsanda Suru. Saya mahasiswi dari kelas A122 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memaparkan makalah tentang pergaulan bebas. Kata pengantar, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi UTS Pendidikan Agama Kristen. Dalam penulisan makalah ini, penyusun berusaha menyajikan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pembaca. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan, oleh karenanya penyusun menerima kritik dan saran yang positif dan membangun dari rekan-rekan pembaca untuk penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Manado, 2 November 2022. Daftar isi. Kata pengantar, bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penulisan, D. Manfaat penulisan. Bab 2 pembahasan, A. Arti pergaulan bebas, B. Jenis-jenis pergaulan bebas, C. Penyebab dan dampak dari pergaulan bebas, D. Cara menanggulangi pergaulan bebas. Bab 3 penutup, A. Kesimpulan, B. Saran. Bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang. Dewasa ini masyarakat cenderung menginginkan kesenangan duniawi saja, tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut, terutama anak remaja sekarang. Mereka hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang tanpa ada batas. Ini akibat adanya pergaulan bebas yang terjadi pada sekarang. Anak remaja sekarang banyak menyalahartikan pergaulan bebas yang sebenarnya mereka hanya tahu kalau kita bebas melakukan perbuatan apapun, itulah yang ada di benak mereka semua. Salah satu contoh yang selalu dilakukan anak remaja sekarang adalah seks bebas. Biasanya para remaja melakukan perbuatan-perbuatan memalukan itu karena rasa ingin tahunya dan ingin mencoba sesuatu, seperti halnya seks bebas. Mereka melihat adegan-adegan yang melanggar agama, akhirnya nafsu mereka bergerak dan ingin mencobanya. Mereka pun melakukan hal itu dengan pasangannya, tapi bukan istrinya, melainkan bersama dengan pacar mereka. Untuk itu, saya mencoba mengangkat judul Bahaya Pergaulan Bebas, agar para pembaca terkhusus untuk para remaja sekarang menghindari pergaulan bebas dan tahu dampak pergaulan bebas. B. Rumusan masalah. Pada makalah ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas pada makalah ini. Antara lain, 1. Apa arti pergaulan bebas? 2. Apa jenis-jenis pergaulan bebas? 3. Apa penyebab dan dampak dari pergaulan bebas? 4. Bagaimana cara menanggulangi pergaulan bebas? C. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka salah satu tujuan dari makalah ini antara lain: 1. Untuk mengetahui arti pergaulan bebas. 2. Untuk mengetahui jenis-jenis pergaulan bebas. 3. Untuk mengetahui penyebab dan dampak pergaulan bebas. 4. Untuk mengetahui cara penanggulangan pergaulan bebas. D. Manfaat penulisan. Adapun manfaat makalah ini dibuat agar para pembaca mengetahui: pertama, arti pergaulan bebas, kedua, jenis-jenis pergaulan bebas, ketiga, dampak pergaulan bebas, keempat, betapa bahaya pergaulan bebas. Bab 2 pembahasan. A. Arti pergaulan bebas. Pada umumnya, masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan dunia saja, padahal masih ada kesenangan yang tiada akhirnya, yakni di surga. Tapi mereka tidak mempedulikan hal itu. Yang paling parah, mereka malah meninggalkan amalan-amalan mereka demi kesenangan mereka. Terutama anak remaja sekarang, yang suka mencoba sesuatu yang baru dan mereka senang melakukan tanpa memperhatikan dampaknya. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Padahal tidak demikian. Arti yang sesungguhnya, kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja. Dan apabila teman kita itu kelakuannya menyimpang,
Jangan kita tiru. Itulah arti yang sebenarnya. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas, pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang, yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasnya. B. Jenis-jenis pergaulan bebas. Pada umumnya manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dilihat, serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu yang menyimpang. Kemudian orang mendengar itu tidak mau ketinggalan, karena pendapatnya dia akan dikatakan laki-laki pecundang karena belum merasakan atau berbuat hal itu. Maka timbullah di benak mereka untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Salah satu contoh sekarang yang menjadi bahan perbincangan adalah adanya seks bebas. Anak remaja sekarang mulai dari SMP sampai mahasiswa, mereka sudah kenal dan hampir sebagian dari mereka bahkan sudah melakukannya. Awalnya adalah akibat dari kelalaian orang tuanya yang tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kemudian adanya HP yang salah digunakan. Dengan adanya alat elektronik yang kemudian disalahartikan dengan melihat film-film yang tidak bermanfaat seperti film-film porno atau video-video porno. Akhirnya mereka pun ingin mencoba melakukan hal yang sama seperti dipraktekkan dalam video tersebut. Biasanya ini terjadi karena adanya juga pacaran yang tidak ada batasnya. Anak remaja sekarang gaya pacarannya sangat memprihatinkan. Itu disebabkan karena mereka berpacaran layaknya mereka sudah suami istri, tidak mempunyai batas. Padahal mereka belum tentu menjadi suami istri, tapi mereka senang dan bangga dengan perbuatannya. Buktinya mereka malah menyuruh temannya untuk diabaikan dalam video rekaman. Contoh yang lain dari pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering minum minuman keras dan menggunakan narkoba. Pada awalnya mereka hanya ingin mencoba hingga akhirnya keterusan. Banyak yang bilang pikiran kita melayang jika kita memakai narkoba. Dan kita bisa beraksi dengan mudah hingga akhirnya anak remaja mencobanya dan kecanduan. C. Penyebab dan dampak dari pergaulan bebas. 1. Penyebab pergaulan bebas. Ada banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama, dan ketidakstabilan emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas dan penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit seperti HIV dan AIDS, ataupun kematian. Berikut ini penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. A. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi, seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya, dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah, tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat kepada anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang biasa mereka jalani. Sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal negatif. Contohnya dengan adanya pergaulan bebas. B. Pelampiasan rasa kecewa, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus baik dari segi prestasi untuk remaja sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. C. Kegagalan remaja menyerap norma.
Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. 2. Dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya dugem, dunia gemerlap, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas, yang artinya berujung kepada HIV atau AIDS. Yang pastinya setelah terkena virus ini, kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. Selain dari seks bebas, maraknya pergaulan bebas juga menimbulkan para remaja yang minum minuman dan mabuk-mabukan. Juga yang sering menggunakan obat-obatan terlarang. Padahal mereka tidak tahu ujung-ujungnya dari perbuatan mereka akan menimbulkan kematian. D. Cara menanggulangi pergaulan bebas. Seharusnya orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya dengan siapa dia bergaul. Ini salah satu cara menanggulangi pergaulan bebas. Tetapi jika mereka sudah terjerumus, masih ada cara dengan psikoterapi. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu seharusnya orang tua serta masyarakat sekarang lebih waspada dalam bergaul dan menjaga nafsu birahi ketika berpacaran. Kita semua juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi, walaupun kata-kata tersebut sering didengungkan, tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain di atas, masih banyak cara menanggulangi pergaulan bebas lainnya, antara lain 1. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif dan juga semangat. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif, dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. 5. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada diri kita nanti jika kita lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik. Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri para remaja. Dengan itu, maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV atau AIDS nantinya. Kajian Alkitab terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan 1. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. 2. Jenis-jenis pergaulan bebas yaitu seks bebas, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang. 3. Penyebab dan dampak pergaulan bebas. Sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa, kegagalan remaja menyerap norma. 4. Cara menanggulangi pergaulan bebas. Memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara berkomunikasi, perlunya berpikir untuk masa depan. B. Saran. 1. Jauhi pergaulan bebas. 2. Perlu adanya kesadaran dari diri sendiri.
3. Perlunya memperbaiki pola pikir ke hal-hal yang positif. 4. Harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dengan selesainya makalah ini, saya harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Makalah ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kami sebagai penyusun makalah berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Masih bingung mencari tempat kuliah? Mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai? Namun dengan tenaga pendidik yang profesional? Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau biasa kita kenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.